Manusia terkadang kita dianugerahi nikmat oleh Allah, terkadang kita diberikan kesusahan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bisa tertawa, terkadang kita bisa menangis dalam mengarungi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pemirsa channel Al-Hadi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencurah rahmah, kehadirat ilahi Rabbi pencurah kasih yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga tercurah ke harimbaan kita, kepada uswah kita, kepada teladan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada ulama yang soleh, kepada para ulama yang istiqomah. Mudah-mudahan sampai pula kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan adab ketika tertimpa musibah. Di antara akhlak perilaku takwa yakni sabar ketika kita tertimpa sebuah musibah. Sabar yaitu atajaludu wa adamut syakwa min alamil balwa. Sabar adalah teguh hati tanpa mengeluh ketika kita mendapatkan bencana. Dalam kehidupan kita manusia terkadang kita dianugerahi nikmat oleh Allah, terkadang kita diberikan kesusahan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bisa tertawa, terkadang kita bisa menangis dalam mengarungi kehidupan ini. Di lain waktu kita meraih kemenangan, di lain waktu kita terkadang mendapatkan kekalahan. Bahkan suatu saat kita meraih prestasi yang gemilang dalam hidup ini, terkadang kita juga mengalami sebuah kegagalan. Inilah yang namanya sunatullah, yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, Islam memberikan jalan keluar. Islam memberikan solusi yang sangat berharga. Yang pertama,
kita senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan dan bencana. Yang kedua, kita senantiasa hendaknya ridho atas ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kita selalu memohon pertolongan dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat kedua, yakni Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta, dengan kehilangan jiwa, bahkan dengan kehilangan, bahkan kekurangan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang ketika ditimpa sebuah musibah, orang-orang yang ketika diberikan sebuah cobaan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Musibah yang datang kepada manusia bisa berupa yang namanya penyakit. Cobaan bisa berupa terkena penyakit. Bisa juga cobaan berupa bencana alam. Musibah bisa berupa kebakaran. Musibah bisa berupa kehilangan harta benda. Musibah bisa berupa kematian. Bisa berupa kelaparan dan lain-lain. Allah berjanji kepada orang-orang yang sabar akan memberikan pahala yang tak terbatas, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia diuji dengan sebuah penyakit, maka pada saat itulah ujian yang pertama diberikan oleh Allah, apakah kita bersabar atau tidak. Ada orang yang bersabar, ada orang yang lulus dari ujian tersebut, maka Allah akan memberikan derajat dan kemuliaan yang tinggi. Tapi ada juga saudara-saudara yang tidak lulus dari ujian-ujian, yang tidak lulus dari musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa harus tahu adab-adab ketika kita tertimpa musibah itu. Adapun adab-adab yang senantiasa harus kita miliki ketika kita ditimpa musibah atau cobaan, yang pertama adalah kita harus rajin berdoa kepada Allah, harus senantiasa melantunkan permohonan
berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan kesabaran, agar kita diberikan lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicoba oleh Allah dari berbagai musibah, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, ya Allah. Hadirin yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ditimpa musibah, kita senantiasa melantunkan berbagai macam doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila kita diuji, apabila kita mendapatkan musibah berupa penyakit, maka senantiasa kita melantunkan, kita mengucapkan masaniya durru wa anta khairur rahimin wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa sebuah penyakit dan Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Untuk itulah kita ketika kita diuji dengan berbagai macam penyakit di akhir zaman ini, banyak sekali penyakit-penyakit yang menimpa manusia dengan berbagai macam penyakit, maka senantiasa kita rajin-rajinlah melantunkan masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita ditimpa musibah berupa rasa takut, ketika kita diuji oleh Allah musibah dengan penuh kesedihan, banyak kekhawatiran, banyak gundah gulana dalam kehidupan ini, maka senantiasa kita diajarkan untuk melantunkan, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Engkau ya Allah, sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Itu adalah dalam Quran surat Ali Imran 173. Maka rajin-rajinlah kita melantunkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diuji dengan musibah, diperdaya, bahkan dianiaya oleh seseorang, kita pun diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Yang artinya, aku serahkan semuanya urusan kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya Engkau ya Allah Maha melihat atas hamba-hambanya. Untuk itulah kita serahkan sepenuhnya segala urusan kita, segala permasalahan kita hanya kepadamu ya Allah. Hadirin pemirsa channel Al-Hadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, ketika kita dalam kehidupan ini di akhir zaman diberikan cobaan, diberikan ujian, diberikan musibah berupa sebuah ketakutan akan hilangnya nikmat. Nikmat yang telah kita miliki khawatir akan menjadi hilang. Kita ucapkan, kita lantunkan, Masya Allah, la quwata illa billah.
Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya dengan pertolonganmu ya Allah. Maka rajin-rajinlah kita membaca surat Kahfi. Di ayat 39 ada ayat lantunan agar kita tidak lagi takut dengan hilangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, seandainya kita dalam kehidupan ini ditimpa sebuah kesusahan, seandainya dalam kehidupan ini kita ditimpa sebuah permasalahan, seandainya dalam kehidupan dunia ini ditimpa dengan berbagai problematika dalam kehidupan ini, dalam urusan ini, maka kita diajarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Itulah Al-Anbiya ayat 87 kita mengajarkan sebagaimana doa, sebagaimana zikir yang pernah dilantunkan oleh Zunnun Nabi Yunus ketika berada dalam sebuah perut ikan, melantunkan surat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Maka atas izin Allah, Zunnun Nabi Yunus akhirnya dimuntahkan oleh ikan yang sangat besar yang telah lama sekali berada dalam perut ikan. Kita pun bisa mencontoh saudara-saudara, kita pun bisa belajar dengan doa ini. Kita lantunkan setiap ba'da sholat, kita lantunkan setiap saja dalam kendaraan, dimanapun kita berada habis sholat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diperkuat dengan Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu baru adab ketika kita ditimpa musibah. Adab yang pertama adalah rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, ditimpa berbagai macam ujian oleh Allah, yang kedua adabnya adalah kita jangan sampai mengeluh, jangan sampai memaki-maki, bahkan kita jangan sampai marah ketika kita diberi ujian oleh Allah berupa berbagai macam musibah dan cobaan serta bencana. Jangan mengeluh, jangan marah-marah. Yang ketiga, adab ketika kita ditimpa musibah yang ketiga adalah senantiasa kita belajar dan kita istiqomah bersabar ketika kita menghadapi berbagai macam musibah ini. Belajarlah bersabar. Kapanpun, dimanapun kita senantiasa, berbagai masalah apapun kita, kuncinya, senjatanya adalah kita bersabar. Yang terakhir, adab ketika kita ditimpa musibah yang terakhir adalah kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, karena setiap ujian, setiap cobaan dan musibah pasti ada hikmahnya kepada kita. Untuk itulah pada kesempatan kali ini Channel Al-Hadi mengajak kepada pemirsa semuanya, marilah kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah, untuk bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan, berbagai handicap, berbagai hambatan, berbagai halangan dalam kehidupan ini, yakni berupa ujian-ujian, salah satunya musibah atau cobaan dan bencana yang ditimpakan kepada kita. Kita memohon kepada Allah, berikanlah hamba ya Allah kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita dijauhkan dari berbagai macam musibah, agar kita dijauhkan dari berbagai azab yang menimpa kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan, bahkan kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.